Hai teman-teman, selamat malam. Kali ini saya dalam acara Malam Minggu bersama Teknokra akan mengundang Kak Vira Ayusafila dari D3 Perpustakaan. Dia seorang juara satu Mawapres tingkat Unila program diploma 2021. Oke, kalau gitu saya langsung panggil aja ya. Gimana kabarnya, Fir? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Gimana nih? Posisinya lagi di mana nih, Fir? Di kampung halaman. Tapi posisinya lagi numpang nyari sinyal. Karena kan di rumah buruk banget sinyalnya. Di mana emangnya daerahnya, Fir? Aku di Lampung Timur, Probolinggo. Udah pernah belum ke sini? Belum pernah. Kapan-kapan ya? Oh ya, Fir. Kapan ke sini Kan ya? di edisi Malam Minggu bersama Teknokra ini perdana nih 2021 sama kamu nih, Fir. Perdana dan aku pertama ini. Iya, Terima kasih. ini sama aku mau pres tingkat Unila di program diploma. Kan ini nih, eh Siap. Malam Minggu bersama Teknokra ini nih pengen lebih ini bahas kamu juara satu Mawapres ya di tingkat Unila. Bisa tolong ini dong ceritain gimana sih perjalanannya gitu dari daftar sampai bisa keterima gitu. Kalau nggak salah sampai nasional juga nggak sih? Itu udah Iya. di nasional. Gimana? Gimana? Udah pengumuman belum yang di nasional? Oh ya, jadi aku cerita dari awal dulu ya, sampai ke Dan nasional ini. dulu itu Eh, pendaftaran kayak gimana? Dulu itu aku sempat tahu tentang Mawapres gitu kan, kayak ngeliat di TV, weh ini mahasiswa-mahasiswa dapat ini penghargaan berprestasi gini-gini, kok bisa ya, emang kayak gimana caranya, cuma mikir kayak gitu doang sih. Nah setelah itu ada kakak tingkat aku yang ikut Mawapres kan, ada temen aku juga, terus aku mikir kok bisa ya ikutan kayak gini, ini diajukan apa kayak gimana gitu kan, wah aku pengen nih gitu kan. Terus akhirnya tahun berikutnya ada pendaftaran film Pilmapres untuk visip kan, cuman yang pertama seleksi itu di tingkat prodi dulu. Aku tanya-tanya kan ke kakak tingkat aku yang sebelumnya. Untuk jadi mawapres itu persyaratannya apa aja atau penilaiannya apa aja gitu kan. Dan di sana ada beberapa penilaian yaitu untuk karya ilmiah, terus ada juga bahasa Inggris, IPK, sama prestasinya gitu kan. Nah, aku kan merasa kurang banget tuh di bahasa Inggris. Nah, setelah aku tahu itu, ya udah aku nggak jadi ikutan lah aku kayak gitu kan. Akhirnya aku bilang ke ketua kelas yang nawarin aku tuh bilang gini, namanya Anca kan, Ca aku nggak jadi ikutan deh, aku bahasa Inggris jelek banget nggak mau kataku gitu kan. Saya Anca malah, lah Fir udah aku daftarin kok ke Kaprodi katanya kayak gitu. Jadi dia daftarin, wah udah didaftarin, ya udah mau nggak mau ya harus jalan kan. Akhirnya jalan dan semua mahasiswa yang daftar itu di tingkat prodi dapat dosen pembimbing. Habis itu ya kami bikin karya ilmiah untuk di tahap satu, terus seleksi dan kaget juga ternyata lolos. Nggak tahu itu sih harus sedih apa seneng gitu kan pas kemarin-kemarin. Setelah itu diseleksi fakultas dan ada perbaikan di karya ilmiah aku untuk seleksi fakultas. Di situ yang menguji mental sih, karena tepat banget satu hari sebelum, satu apa dua ya, 2 hari sebelum deadline karya ilmiah aku tuh belum selesai, karena kan untuk D3 ini harus produk inovatif yang udah jadi gitu. Jadi aku harus bikin produk apa nih yang udah jadi gitu kan. Kalau untuk S1 kan kayak desain produknya gitu, jadi nggak, belum ada spesifik produknya juga tuh nggak apa-apa gitu, baru desain. Kalau D3 harus sudah ada produknya. Nah waktu itu mau kolaborasi dengan salah satu sekolahan, cuman karena mepet deadline yang itu 2 hari lagi, aku nggak bisa karena di sekolahan itu proses administrasinya cukup ketat gitu loh. Ini kalau surat masuk harus dibalas dulu, beberapa hari kemudian harus menunggu persetujuan dulu, ini itu dan itu perkiraan mungkin sekitar 5 harian. Akhirnya aku nggak bisa kolaborasi sama sekolahan itu aku udah sempat pasrah sih ya. Ya udah deh, gimana besok aja deh, serah ini mau gimana pun hasilnya, aku mau dimarahin dosen, aku mau gimana, udah aku serahin aja ke Allah gitu kan, karena aku nggak tahu lagi nih harus ngapain, sementara itu deadline-nya 2 hari lagi gitu kan. Cuman karena kan waktu itu posisinya di Bandar Lampung, nah pas jalan perjalanan pulang aku tuh kayak mikir gini,
oke, tenang dulu aja, tenang. Bersyukur aja untuk kegagalan hari ini, disyukurin dulu karena kamu masih punya waktu 1 hari gitu kan. Coba kalau kamu ke sekolahannya itu besoknya, sedangkan deadline itu besoknya lagi, kamu mau ngapain Vira gitu kan. Jadi itu yang Ya. aku syukurin waktu itu, kamu masih punya 1 hari untuk berusaha gitu kan. Ya udah aku ya alhamdulillah gitu kan. Dan ternyata pas aku sampai rumah, dosen aku ngabarin, Fir, gimana kalau gini aja, gini-gini gitu kan. Dari dosen pembimbing aku, iya juga ya, alhamdulillah kata aku waktu itu. Dan ya akhirnya saran dari dosen aku itu dipakai kan, itu jalan keluarnya gitu sih. Dan aku ya ngerasa bersyukur banget waktu itu. Itu untuk seleksi fakultas. Dan di tingkat fakultas itu kan aku seleksinya bareng dengan program diploma yang ada di FISIP. Itu ada 3, ada humas sama sekretaris. Ya waktu itu aku pokoknya yang penting pengen ngasih yang terbaik aja sih. Aku berusaha aja semaksimal aku gitu kan. Di dalam hati aku tuh sebenarnya aku ingin memberikan yang terbaik untuk prodi. Dan waktu itu pengumuman pas ternyata aku juara 1, aku kaget. Hah, kok aku lolos? Kenapa harus aku gitu? karena karena ngerasain perjalanannya cukup berat seleksi fakultas, aku seleksi tingkat universitas kan, dan itu udah pembimbingnya nambah lagi dari ini ya pokoknya dari universitas gitu sih. Kira-kira kapan nih pengumuman yang ini tahap akhirnya nih? Katanya sih tanggal 24. Banyak orang itu yang nanya ini, kadang juga ada mahasiswa baru pingin lo ikut Pilmapres, tapi lo kalau bisa bahasa Inggris, menurut kamu seberapa pentingnya bahasa Inggris ini buat mendukung untuk jadi Pilmapres gitu? Menurut kamu gimana? Oke, kalau untuk Pilmapres bahasa Inggrisnya penting, karena kita presentasi pakai bahasa Inggris gitu. Pas presentasiin karya ilmiah untuk misalnya di semua tingkatan pakai bahasa Inggris, cuman mungkin ada beberapa kesempatan yang kita diizinkan untuk pakai bahasa Indonesia juga, dan ya itu tetap mempengaruhi penilaiannya. Tapi kalau untuk sejauh ini penilaian paling besar itu di capaian unggulan itu sama karya ilmiah. Dan untuk seleksi tingkat nasional tahap ini capaian unggulan itu 40%, karya ilmiah 40%, dan bahasa Inggris 20%. Jadi ya penting gak ya, tetap dianggap penting karena itu yang menjadi nilai tambah kita gitu. Kalau misalnya orang lain unggul di karya ilmiah dan bahasa Inggris, ya berarti orang lain bisa lolos juga kan gitu. Berarti ya tetap termasuk penting sih, walaupun itu masuknya cuma 20% gitu. Kan kadang kita harus ngajuin apa sih kelebihan kita sendiri. Kalau dari kamu ini apa tipsnya kamu, kelebihan dari kamu sendiri yang buat menilai plus bisa terpilihnya Pilmapres ini, Phil? Untuk yang capaian unggulan berarti ya. Oke, kalau untuk capaian unggulan itu ada beberapa jenis. Ada yang kejuaraan, ada yang penghargaan, ada yang pengakuan. Oke. Jadi untuk capaian unggulan itu ada beberapa kategori, ada yang organisasi, ada yang penghargaan, ada yang kejuaraan, ada yang pengakuan, sama apa lagi ya? Aku agak lupa 5 apa 6 gitu kan. Dan ya itu berarti tandanya bukan sekedar kita menjadi seorang juara dalam perlombaan, tetapi bagaimana kita bisa menjadi seorang yang bermanfaat untuk masyarakat. Misalnya ketika di organisasi kita jadi kepala bidang atau sekretaris bidang atau ketua umum kayak gitu, itu bisa dimasukin. Dan itu tiap levelnya itu ada penilaiannya sendiri-sendiri, mulai dari level fakultas, universitas, nasional, internasional kayak gitu. Dan selain itu juga kalau pernah ikut volunteeran bisa dimasukin gitu. Itu untuk nilai kita juga tetap dinilai. Dan yang lainnya ada yang penghargaan itu misalnya kita punya suatu produk buku ataupun lagu atau film, itu kita daftarkan hak cipta dan itu bisa menambah nilai lagi untuk kita gitu. Ini macam-macam, bukan sekedar juara lomba gitu, karena setiap kategori itu ada batasannya. Maaf ya Pak, kayaknya ini sinyal kita suka putus-putus ya, karena tadi sore juga di tempat kita juga
sama-sama hujan, jadi sinyalnya nggak teratur. Kalau kamu punya karya kan ya, nulis buku, bisa ini dong sebutin buku apa aja nih yang apa yang udah pernah kamu tulis nih? Buku Sabia itu tahun 2019, buku Ayat Untuk Cinta 2020, terus buku Karena Kita Manusia tahun 2021. 3 buku itu. Itu jenisnya apa tuh? Fiksi apa non fiksi? Kayak Fiksi. buku motivasi. Jadi Novel untuk bukan? yang Sabia, untuk dia sama Ayat Untuk Cinta itu novel, jadi fiksi. Kalau Karena Kita Manusia itu buku motivasi. Nah, ini nih, kan banyak nih, mungkin mahasiswa juga pengen nulis gitu. Tapi kadang bingung mau mulainya tuh gimana. Coba sih bagi gitu tipsnya apa saran dari Vira sendiri apa yang harus dilakukan untuk orang ingin menulis untuk yang pertama kali itu kayak gimana gitu. Untuk orang yang pengen nulis harus ngelakuin apa untuk yang pertama kali ya? Baca buku. Ya, nggak afdol dong kalau kita mau jadi penulis tapi kita nggak mau baca. Coba kalau kita nulis tapi nggak ada yang mau baca, gimana coba? Gitu kan? Jadi tentu yang pertama, kalau kita harus menyesuaikan dulu. Misalnya kita pengen nulis buku fiksi, kita perbanyaklah buku-buku fiksi yang kita baca gitu. Misalnya sukanya novel misteri, ya kita baca novel-novel misteri, kemudian kita nulis tentang novel misteri. Dan begitupun dengan tulisan-tulisan lainnya. Setelah kita baca, dan dari proses kita membaca itu sebenarnya kita jangan sekedar menikmati hasil bacaannya aja. Misalnya pas baper, pas sedih-sedih, senang-senang gitu doang, jangan. Tapi kita tuh memperhatikan juga bagaimana sih cara si penulis ini menyampaikan alurnya, terus membentuk karakter tokohnya, terus gimana juga secara si penulis ini membuat judul yang menarik, atau kadang kan banyak ya kosakata yang nggak kita tahu tuh, dan di buku fiksi itu bisa nambah kosakata kita gitu. Dan ketika ada kosakata yang asing yang baru kita temuin, itu jangan kita abaikan, harus kita cari tahu itu maknanya, karena itu beruntung banget gitu. Karena ketika kita nulis, kalau kosakatanya cuma itu aja, kan terkesannya bosan juga. Beragam itu kan lebih bagus, tapi jangan terlalu beragam juga supaya membaca itu paham gitu. Misalkan ada sih yang membaca itu nggak suka harus cari tahu arti dari suatu kosakata gitu kan. Setelah itu, kalau dari aku, mulai coba menulis ya sederhana dulu, nggak apa-apa. Misal kayak puisi ataupun cerpen itu bisa. Tapi kalau mau langsung nulis novel ya nggak apa-apa. Gitu. Kalau bingung gimana tahapannya atau gimana harus memulainya, bisa tuh gabung sama organisasi-organisasi. Karena banyak banget sekarang organisasi di Facebook, di Instagram. Bahkan ada penerbitan yang kadang ngasih tantangan untuk kita nulis berapa puluh hari gitu, nanti bisa diterbitin juga, dan kadang dari mereka juga langsung nyediain seminar-seminarnya gitu. Penulis favorit kamu siapa nih, Fir? Kira-kira, Fir? Oke, kalau yang pertama, aku sebutin dulu novel pertama yang aku baca, yaitu Elvira Natali. Jadi dari novel itu aku berujung membuat buku gitu. Terus yang kedua, Habibur Rahman El-Shirazi. Terus Sama ada lagi aku Tereli, ya, sama Ahmad Fuadi. Terus sekarang nambah lagi Tasaro GK. Karena kemarin habis Iya, baca kamu baca buku yang aku baca apa? ini novel yang kamu baca apa yang Ya, Tasar suka itu? aku baru pertama baca yang Almasih, dan itu kan ceritanya itu dengan latar apa ya, kayak masa lalu gitu loh, pas zamannya masih zaman Belanda, zaman Jepang kayak gitu. Aku suka, jadi kayak ngerasa aku tuh kembali ke masa lalu, padahal aku belum pernah ke masa lalu gitu kan, suka aja gitu. Dan sekarang lagi proses baca lagi yang Tasaro GK, yang seri Muhammad, itu baru seri 1 yang aku baca. Sedang proses sih, agak berat soalnya itu. Buku-buku kamu juga dilampirin kan? Apa Oh iya, kalau karya buku-buku aku langsungin. Jadi buku-buku yang aku terbitkan semasa aku menjadi mahasiswa gitu. kan ini karya juga ada juga ini kan harus sampein prestasi. Nah, kalau dari kamu sendiri nih, prestasinya selama jadi mahasiswa ini apa aja nih, Fir? Coba sih dong bagi-bagi pengalamannya ke kita gitu. Terus sebenarnya mulai dapat prestasi, mulai ikut-ikut lomba tuh selama pandemi ini malahan gitu. Sebelum pandemi, yaitu 2019, ya nggak ikut lomba apa-apa gitu. Jadi taunya perlombaan,
taunya info-info lomba dan lain sebagainya itu ya saat pandemi ini, karena kan kita benar-benar memanfaatkan media sosial gitu untuk saling nge-share informasi lomba, untuk saling ngajak ikut lomba, dan untuk bisa kita mendapatkan informasi perlombaan. Nggak semuanya menang dong, karena itu sampai belasan loh aku ikutin lomba, sampai aku ngerasa ini aku sebenarnya bisa nggak sih gitu kan, karena lomba yang aku ikutin itu kan semuanya lomba nulis tuh. Jadi ketika aku kalah berkali-kali, aku tuh langsung mikir, aku sebenarnya bisa nggak sih Fir di kepenulisan ini, kenapa kalau lomba tuh kalah mulu gitu kan, kenapa belum menang juga gitu. Terakhir menang cuma pas yang tahun 2018 gitu kan. Ya, tetapi aku tetap tetap ikut-ikut aja gitu. Yang tahun 2020 itu juara 1 podcast pembacaan cerpen yang diadakan oleh UNY. Terus yang kedua itu lomba meresensi buku. Aku resensi buku karya Andrea Hirata, judulnya Sang Pemimpi. Ini lombanya diadakan oleh YIN Batu Sangkar. Terus untuk yang ketiga ini tahun 2021, ini lomba menulis opini dan dialog keperpustakaan yang diadakan oleh Universitas Negeri Malang. Gitu. Masih baru sih yang ini. Selain pasti prestasi atau karya kayak gitu kan, IPK sudah pasti dong kriteria dalam penilaian Filmapres. Nah, ada syaratnya nggak sih? Minimalnya berapa gitu, biar bisa masuk Filmapres gitu? Minimal kalau nggak 3 ya 3,5 gitu. Jadi semangat buat yang ikut Pilpres. Nggak boleh ada C kan ya? Nggak boleh ada C kan ya? Kalau itu sih kayaknya aku nggak tahu ya, lupa deh. Kayaknya nggak dinilai deh C apa enggaknya. Harus wajib ikut organisasi nggak sih kalau mau jadi ikut Filmapres itu? Ya sebenarnya kan tadi itu ada beberapa kategori untuk capaian unggulan, ada yang organisasi, ada yang macam-macam gitu kan. Dan kita tuh boleh memasukkan maksimal 10 capaian unggulan, itu capaian unggulan terbaik kita gitu. Kalau misalnya kita jadi pengurus di suatu organisasi dan itu nilainya kan termasuknya mungkin kecil ya, itu nggak mau kita masukin ke capaian unggulannya ya nggak apa-apa gitu. Karena mungkin kita punya prestasi lain yang lebih besar daripada itu boleh. Tapi kalau mau dimasukin juga nggak apa-apa. Banyak sih mahasiswa ini yang masih baru gitu, belum tahu kalau ada nominasi Filmapres gitu. Dari sebelum masuk Unila, sebelum masuk Unila, udah ada ini nggak sih harapan buat kayak aku pengen dia jadi ikut Filmapres gitu? Ada nggak sih rasa kayak gitu? Enggak, pas aku maba nggak kepikiran untuk itu. Ya pikirnya ya cuma kuliah aja gitu, kuliah dan organisasi gitu kan. Karena belum tahu juga sih, belum banyak tahu tentang info lomba-lomba pas jadi mahasiswa gitu kan. Ya aku tuh taunya pas aku semester 3 tentang Filmapres itu yang dari kakak tingkat. Karena kakak tingkat awan ikutan, wah ini Filmapres apaan nih, kok bisa ikutan, syaratnya apa aja gitu sih. Di itu juga disuruh dosen juga nggak? Dorong buat dosen semua ikut? Enggak sih, karena waktu itu cuma dibuka pendaftaran aja gitu. Terus ketua kelas aku tuh nge-share link pendaftarannya di tingkat prodi. Ya aku sempat tertarik gitu kan. Itu tadi, tertarik terus akhirnya aku nggak jadi. Akhirnya didaftarin, ternyata akhirnya jadi deh. Jadi ternyata sampai sejauh ini perjalanannya. Ini Fir, kan ini kan barusan ya maba maba 2021 ini mulai bergabung untuk kuliah di Unila. Bentar lagi kita udah mau masuk dong semester ganjil ya. Nah mungkin dari kamu sendiri nih tipsnya mungkin bisa di sharing sama kita gitu, tips biar biar nilai kita memuaskan gitu, atau gimana belajar terbaiknya itu ketika di pandemi ini kayak gimana. Kan banyak nih, kan kita udah adaptasi sama ini ya, aktivitas yang baru gitu, yang biasanya offline, nah sekarang online. Nah kalau dari kamu sendiri gimana Fir, tips belajar di saat pandemi ini gimana gitu? Tips belajar di saat pandemi, kalau dari aku sebenarnya nggak beda jauh dengan kuliah offline ya, yaitu kalau kita ada kelas ya jangan malas untuk mencatat materi gitu, dan perhatikan dengan benar-benar apa yang dosen sampaikan, karena kita tuh bukan sekedar untuk perlu ilmunya, tapi kita juga harus menghargai dosennya. Karena kalau kita nggak menghargai dosennya, ilmu itu susah untuk kita serap loh, gitu. Jadi itu sih yang pertama.
Oh, maksud Gimana? sering off kamera nggak nih kalau dosen ngajar? Oh, Kan banyak nih ya nah itu yang ini kayak gitu. Kamu nah termasuk kalau awal-awal Zoom itu ya, awal-awal Zoom kan kayak masih kaku kan, masih sering sih kalau off kamera. Cuman makin kesini makin terbiasa aja gitu ngidupin kamera karena kadang ada beberapa alasan aku ngidupin kamera. Yang pertama emang pengen, yang kedua karena untuk menghargai dosen dan itu juga yang aku lakuin kalau aku nanya ke dosen. Karena aku nanya ke dosen itu bukan karena aku penasaran, tapi karena menghargai dosen, gak ada yang tanya, aku tanya aja deh gitu supaya dosennya merasa dia memperhatikan gitu loh. oke. Ini semoga para penonton ya, apalagi terutama maba ya, mungkin bisa disarankan ketika kuliah kalaulah misalnya apa tidak ingin apa mengikuti pelajarannya setidaknya kita hargai dosen kita ya karena menghargai Bener banget. termasuk keberkahan ilmu gitu biar agak ilmiah tersampaikan kepada kita gitu. Terus selain itu mungkin ada satu tips khusus ya, mungkin kalau tips lainnya sama aja sih kalau kita ada tugas itu jangan Halo, sekedar gimana ngerjain Fir? tapi halo putus-putus. Ya, ya gimana? Coba ulangi lagi Fir. Jadi mungkin ada satu tips khusus lagi selain tips biasanya mungkin kayak kita harus memahami juga apa yang sedang kita kerjakan. Tugas itu bukan sekedar kita kerjain yang penting selesai, tapi kita pahami isinya apa. Karena yaitu bagian dari kita proses belajar. Dan satu tips khususnya yaitu kita kan punya media sosial, Instagram. Di Instagram itu ada fitur untuk kita nge-save postingan, ya kan? Nah, di dalam fitur tersebut bisa kita kategorikan ke beberapa bagian sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya kayak aku itu kemarin masukin beberapa kategori kayak untuk event, terus untuk webinar, untuk dan lain-lain lagi. Jadi ketika ada webinar yang aku ingin ikutin sebagai bagian dari proses belajar aku masukin ke kategori di fitur tersebut. Begitupun untuk perlombaan, info-infonya aku simpan di sana. Dan juga aku manfaatkan album foto itu kan bisa kita bikin ya. Nah di sana aku bikin tuh kayak ini webinar yang udah aku screenshot, aku masukin ke sini. Terus aku masukin juga webinar yang udah aku ikutin. Begitupun dengan perlombaan. Kayak perlombaan itu info lomba, terus lomba yang sudah aku ikuti, lomba yang aku menangkan, dan lomba yang belum aku menangkan. Aku bikin album kayak gitu di HP aku gitu sih. Mungkin itu kayak manajemen informasinya sih. Kayak misalnya hari ini di jam segini pas waktu ini harus ngelakuin ini. Kamu termasuk orang yang teratur dalam itu nggak sih? Catat harian kamu gitu. Misalnya jam 3 ngapain, Ya. jam 4 gitu. Nah, Kan ada sebenarnya kayak gitu. kalau untuk jam-jaman, aku nggak nargetin jam berapanya. Cuman kayak targetinnya itu hari ini aku mau ngerjain ini gitu sih. Dan ini terjadi belum lama. Karena sebenarnya aku SMA tuh udah bikin kayak gitu. Cuman karena ada beberapa hal yang membuat aku kecewa karena ada target-target yang nggak tercapai, target besar yang nggak tercapai, aku males gitu kan. Yang penting aku ngerjain apa yang bisa aku kerjain sekarang dengan terbaik gitu. Cuman karena pandemi tahun 2021 ini aku ngerasa kerepotan banget dengan banyak kegiatan, akhirnya aku beli buku lagi, aku tulis lagi kegiatan-kegiatannya, dan alhamdulillah ya aman gitu. Itu penting sih. Iya ya, soalnya kan ada sih kan karena misalnya kalau dari aku sendiri, aku dulu sebelum pandemi aku termasuk yang kayak gitu. Misalnya hari ini kuliahnya jam segini, nanti setelah ini ngapain, sebelum kuliah ngapain gitu. Tapi karena semenjak pandemi kan kadang kuliah nggak sesuai ya, nggak kayak kita biasanya dulu, oh sore udah pulang di kampus. Nah ini aja kita di rumah pun tetap kegiatannya belum tentu gitu kan, belum tentu teratur tiap harinya gitu. Jadi kalau dari kamu sendiri, nah tadi kamu udah sebutin nih tips-tipsnya di ketika ini belajarnya tuh yang efektif seperti apa. Saran nih buat mahasiswa baru Unila 2021 biar belajarnya lebih semangat lagi di awal semester ini dari kamu gimana nih Fir? Kan pasti bingung nih, aduh kok kuliahnya pelajarannya beda sih sama SMA gitu kan. Kalau menurut aku ya, kita ini kan nggak
kita punya harapan ya mau jadi apa, kita tahu mungkin ya passion kita apa gitu kan. Tapi kita kan nggak tahu apa yang terbaik buat kita di depannya nanti gitu. Jadi keputusan hari ini menjadi mahasiswa baru di Universitas Lampung khususnya, baik itu secara terniat, sengaja banget, cita-citanya pengen masuk ke Unila, ataupun kepleset masuk Unila, ataupun karena paksaan orang tua, jangan sia-siakan itu. Pokoknya lakuin aja yang terbaik. Hari ini lakuin yang terbaik apa yang kita bisa. Karena soal hasil itu bukan cuma datang dari satu hal yang kita inginkan aja, satu hal yang kita tuju enggak. Tapi hasil itu bisa datang dari pintu mana aja selagi kita melakukan sesuatu yang ada hari ini dengan yang terbaik gitu sih. Semangat pokoknya. Dan itu karena itu yang aku rasain sekarang dari awal maba dulu gitu. Makasih Fir. Oh ya Fir, kalau boleh tahu kamu organisasinya apa aja nih Fir? Aku organisasinya di kampus itu ikutnya FISIP. Di FISIP itu FSPI, Forum Studi Pengembangan Islam PEGISnya, terus HMD Perpus jadi anggota, terus aku ikut KMNU Unila, terus kalau di luar kampus aku ikut Rating Forum Indonesia gitu. Oh, dari kamu sendiri gimana nih cara bagi waktu antara kuliah, terus antara menulis, terus sama mungkin ikut lomba-lomba lainnya, sama sama organisasi ini kayak gimana Fir kalau dari kamu sendiri Fir? Ya, jadi sebenarnya tuh kalau dari aku selain organisasi, kuliah, hobi, terus kan aku juga nyambi kerja ya. Jadi aku ngelihat seberapa urgentnya dulu dari tugas-tugas aku, mana yang harus aku duluin dulu. Misalnya dilihat dari tenggat deadline-nya, ataupun dilihat dari seberapa kesulitannya gitu. Kalau misalnya tugas ini sulit banget, ya berarti harus aku cicil dari sekarang gitu. Ataupun kalau misalnya tugas yang ini tuh deadline-nya udah mepet, ya berarti itu yang harus aku dahulukan, kayak gitu sih. Bukan sekedar kita ngelihat yang mana kewajiban kita, tapi kita ngelihat seberapa urgensinya tugas tersebut gitu. Mungkin udah gak kerasa ya Fir ya, kayaknya udah hampir berapa nih? Hampir Itu udah kita udah ini. Gak kerasa. Buat ini para penonton yang mungkin tidak sempat bertanya atau sampaikan sarannya akan di-share siaran langsung ini. Terus nanti kalian bisa komen di kolom komentar. Makasih ya Zak, teman Teknokra. Oke, dari para penonton terima kasih yang sudah mengikuti sampai akhir. Ingin request siapa lagi nih tamu yang akan kita undang di malam minggu bersama Teknokra, bisa kalian DM di IG Teknokra atau kirim lewat email Teknokra. Dan buat para penonton tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk tetap pantengin postingan terbaru Teknokra untuk mengetahui apa aja kabar-kabar di kampus kita. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Fir ya.